Halo semuanya, kali ini gue kedatangan keyboard terbarunya Pressplay yang diberi nama Orbiter 67. By the way, keyboard ini dijual sebagai barebone atau DIY kit. Jadi di video kali ini gue bakalan build, terus bakalan review-review dikit lah. So ya, langsung kita mulai aja videonya. Nah, si Orbiter 67 ini dijual dengan harga Rp1.099.000. Linknya seperti biasa bakalan ada di deskripsi ya. Tapi perlu diingat juga bahwa dengan harga segitu kita hanya mendapatkan barebone kit yang dimana nggak dapat switch dan keycaps. Memang barebone kit itu dibuat dengan tujuan penggunanya bisa bebas memilih switch dan keycaps favorit mereka sendiri. Secara nggak langsung kita jadi nggak kerja dua kali buat mengganti switch dan keycaps bawaan seperti pada keyboard pre-build. Jadi di sini kita cuma dapat case, PCB, plate, stabilizer, dust cover, kabel Type-C dan dongle 2,4 GHz. Karena memang si Orbiter 67 ini punya konektivitas wireless juga yang nanti bakalan gue bahas dikit-dikit. Oke, saatnya untuk build keyboard ini. Hal pertama yang gue lakukan di sini adalah membongkar case-nya terlebih dahulu karena gue penasaran juga sama bagian dalamnya. Sekaligus kalau bisa sih gue bakalan pasang case foam. Soalnya case-nya dia ini kan transparan, jadi kalau kita ngeliat dari bagian bawah itu kelihatan ada cukup ruang kosong yang berpotensi bikin hollow. Oh ya, si Orbiter 67 ini adalah keyboard Raymond. Jadi untuk bongkarnya itu tinggal buka semua baut yang kelihatan di bagian plate-nya. By the way, di sini ada satu baut yang disegel, berarti kalau kita buka baut ini otomatis garansinya angus. Nah, ketika semua bautnya udah terbuka, hati-hati dalam membuka case-nya. Pertama, karena di bagian atas kiri dia ada switch untuk ganti-ganti mode. Kedua, karena ini keyboard bisa wireless, jadi pasti ada baterai di bagian dalamnya. Setelah top case-nya keangkat, barulah kita lepas soket baterainya. Nah, sebenarnya di sini gue pengen bongkar top case-nya biar gue bisa pasang switch pad dengan mudah. Tapi ternyata keyboard ini susah untuk dibongkar. Top case-nya ini diklip ke plate dan kalaupun semua klipnya udah terbuka, kita perlu lepas rotary knob-nya dari atas. Gue udah coba cabut rotary knob-nya ini tapi nggak bisa-bisa, keras banget. Dan sayangnya knob-nya ini plastik, jadi ngeri aja kalau dibukanya pakai cara-cara kasar. Akhirnya gue memutuskan untuk skip bongkar bagian atasnya. Gue di sini bakalan lanjut untuk coba pasang EVA foam aja dengan tebal 2 mm sebagai case foam. Ketika selesai gue coba pasang case foam, ternyata bagian port USB-nya ini jadi nggak pas dan di beberapa sisi kelihatan bahwa case-nya ini jadi nggak rapet. So, gue memutuskan untuk melepas kembali si case foam-nya. Tapi daripada ini keyboard nggak dimodif sama sekali, gue kepikiran untuk nyobain tape mode di sini. Siapa tahu suaranya bakalan jadi lebih enak. By the way, ngomong-ngomong soal suara, ini keyboard memang hanya masalah suara doang yang bisa dimodifikasi. Ya kayak yang gue omongin barusan ya, tape mode lah, pasang case foam lah, atau pasang switch pad lah. Ketiga mode tersebut bisa dibilang yang dicari adalah ke arah suara. Kalau typing feel, gue rasa keyboard ini nggak bisa diapa-apain sih, karena dia Raymond kan. Paling bisa dibuat burger mount, tapi kalau lihat stand off-nya yang tinggi-tinggi kayak gini kayaknya nggak akan ngaruh banyak juga. Oh ya, ini gue pakai masking tape ukuran kecil karena nggak punya yang gede, jadi agak repot untuk masangnya. Dan di sini gue pasangnya 2 lapis silang-silang. Oke, setelah modifikasi bagian dalamnya kelar, saatnya untuk siapkan stepnya. Di sini gue bakalan pakai step bawahnya aja. Stepnya dia ini plate mount dan bagusnya tidak pre-loop, jadi kita bisa loop sendiri. Tapi yang bikin gue kurang suka adalah warnanya sih. Kenapa dia pakai warna hijau? Kenapa nggak pakai warna putih gitu biar lebih color match? Syukur-syukur bisa dikasih warna frost blue juga yang sama dengan warna case-nya. Tapi ya sudahlah. Untuk step bawahnya ini gue loop bagian dalam housingnya menggunakan Kretox 205 Gen 0, begitupun dengan bagian stemnya. Sedangkan untuk wirenya di sini gue loop menggunakan Permatex.
Next, saatnya untuk pasang switch. Di sini gue bakalan pakai switch linear, yaitu KTT Min yang udah di loop menggunakan Kretox 205 Gen 0 dan GPL 105 untuk springnya. Kebetulan banget gue punya stok switch ini yang ternyata warnanya tuh masuk banget sama warna case-nya si Orbiter ini. By the way, si Orbiter ini dia ada satu warna lain ya, yaitu warna putih. Kalau unit yang ada di gua ini namanya si Frost Blue kalau kata press play-nya. Pokoknya biru transparan gitulah. Oke, dan yang terakhir untuk keycapsnya gue bakalan pakai Ako Macau Asa Profile. Sebenarnya Macau ini birunya biru gelap sih, nggak bener-bener color match sama si Orbiter ini. Tapi ya karena stok keycaps gue yang biru-biru itu cuman adanya ini doang, jadi ya udah pakai ini aja. By the way, keycapsnya Ako ini PBT double shot dengan total keynya ada di 199 key. Tapi banyak jumlahnya ini bukan berarti bisa mengakomodir banyak layout. Justru si Ako ini malah kebanyakan kasih aksen. Dia ada aksen kuning dan biru muda agak kehijauan. Yang kuningnya pastinya nggak bakal gue pakai sih. Gue bakalan pakai aksen yang biru mudanya aja. Padahal ini sebenarnya biru mudanya itu lebih masuk sama warna case-nya dibandingin warna utamanya. Tapi sayang banget cuman dapat aksen doang untuk yang warna biru mudanya. Itu pun nggak lengkap ya. Nggak ada bottom row 1U dan nggak ada shift 1,75U. Oke, udah kelar semua, saatnya untuk typing test. Oke, sekarang mari kita bahas keyboardnya. Jadi si Orbiter 67 ini adalah keyboard dengan layout 65% yang memiliki 67 keys dengan rotary knob. Mungkin beberapa dari kalian agak asing melihat keyboard seperti ini karena memang ini bukan layout 65% standar. Yang kayak gini nih biasa disebut dengan exploded 65% atau 65% exploded sebagai nama spesifiknya karena memang bagian arrow key dan modifier paling kanannya itu dikasih jarak dengan primary key-nya. Nah, terus dia juga punya rotary knob yang berfungsi untuk atur volume yang juga bisa dipencet sebagai play pause button. Ini sangat mempermudah hidup buat orang-orang yang suka dengerin musik di PC atau di laptop kayak gua. Dari segi desain oke sih, case-nya ini dia transparan dengan material yang sejujurnya gua nggak tahu persisnya ini ABS atau PC. Tapi kalau ngeliat dari harganya harusnya sih ini ABS, cuman kata press play-nya ini PC. Yang jelas plastik lah. Terus di bagian samping kanan kiri belakangnya dia punya side RGB yang bisa diganti-ganti modenya menggunakan shortcut FN plus page up. Kalau di keycapsnya aku ini gue pasangnya page down. Harusnya urutannya dia itu dari atas adalah delete, page up, page down. Cuma ini gue salah aja masangnya, jadinya malah page up, page down, dan menu. Lanjut ke masalah desain tadi, untuk di bagian bawahnya dia nggak punya angled fit atau extra fit karena memang case-nya ini udah miring. Dan untuk urusan build quality karena case-nya menggunakan plastik tadi, jadi ya standarnya board plastik lah. Ada flexnya tapi cukup rapi dan finishingnya pun bagus. Untuk fitur unggulannya dia ini punya konektivitas yang lengkap banget dari mulai wired via USB Type-C, wireless via Bluetooth dengan 3 slot device yang disimpan di FN plus QWE, dan wireless via dongle 2,4 GHz. Lengkap banget kan? Selain itu si Orbiter 67 ini juga PCB-nya sudah ada RGB per key yang bisa diatur mode-modenya lewat shortcut FN plus delete. Dan juga bisa diatur intensitas brightness serta kecepatan transisi yang disimpan di FN plus arrow. Masih seputar PCB-nya, Orbiter 67 ini juga sudah support hot swap universal 5 pin dengan hot swap socket yang entah ini merek apaan. Tapi kalau gue ngeliat dari bentuknya sih dia mirip sama Gateron atau Keil hot swap socket. Jadi ya pokoknya kalian bisa colok switch apapun selama bentuknya itu adalah MX style.
Terus keyboard ini juga sudah include platform yang katanya sih materialnya poron. Ini oke sih karena seperti yang tadi gue bilang ya, bongkar case-nya itu agak-agak ribet. Jadi dengan adanya include platform kayak gini nih, kita jadi nggak perlu lagi repot-repot pasang platform sendiri. 3 hal terakhir yang ingin gue sampaikan tentang Orbiter ini adalah yang pertama masalah typing feel, karena dia ini Tremon ya, jadi nggak ada hal aneh-aneh yang bisa gue ceritain. Rasanya tuh sama aja kayak Tremon pada umumnya. Kedua, masalah suara. Keyboard ini punya suara yang cukup oke meskipun di beberapa hard spotnya dia berasa terlalu cempreng. Dan yang ketiga mengenai experience rakitnya. Keyboard ini nampaknya memang ditunjukkan buat orang yang pengen ngerasain ngerakit mechanical keyboard tapi sesimpel cuman masang switch dan keycaps doang. Soalnya ini keyboard agak repot buat dibongkarnya. Seperti yang tadi gue bilang, ini rotary knobnya agak susah dicabut ya. Bukan agak susah, malah sampai sekarang gue nggak bisa, nggak tahu guanya yang salah cara atau kayak gimana. Yang jelas sudah gue coba dengan berbagai macam metode tapi tidak bisa kecabut-cabut sampai sekarang. Terus dia juga punya si switch mode untuk pindah dari wireless ke wirednya itu di bagian samping, bukan di bagian bawah. Soalnya di kebanyakan kasus Tremon yang punya lebih dari satu koneksi ya, maksudnya bisa wireless gitu yang ada switch pindah-pindah modenya, itu lebih gampang untuk dibuka-bukanya atau dibongkarnya itu kalau switchnya disimpan di bagian bawah. Ditambah lagi masalah top case-nya dia yang diklip ke bagian plate-nya tadi. Jadi kalau sering dibongkar pasang, ngeri klipnya bakalan patah sih. Dengan kata lain, kita butuh usaha ekstra kalau pengen modifikasi macam-macam di keyboard ini. Lagian press play juga kasih segel baut di plate-nya biar nggak dibongkar-bongkar kalau masih pengen tetap tercover garansi selama 6 bulan. Jadi overall si Orbiter 67 ini bisa dijadikan salah satu pilihan buat kalian yang mungkin baru pertama kali atau pengen nyobain, pengen ngerasain namanya ngerakit sebuah mechanical keyboard itu kayak apa sih. Soalnya di sini cukup gampang ya, keyboardnya udah terpasang semua, kalian bener-bener tinggal pasang switch sama keycaps doang. Paling satu lagi sama tuning-tuningan stabilizer ya, tapi cukup gampang tuningnya sih. Ini unit yang ada di gua ini, gua cuman bener-bener loop doang tapi lumayan. Dia sebenarnya masih ada kadang-kadang wire ticking dan suaranya agak nggak rapi antara kanan kirinya. Tapi gue juga memang tidak melakukan wire balancing dan lain-lain. Gue bener-bener ketika stepnya dibongkar terus langsung loop udah gitu doang. Tapi ternyata lumayan, segini nih lumayan gitu untuk step bawaan yang keyboardnya harganya nggak mahal-mahal amat gitu. So ya, jadi segitu aja videonya. By the way, untuk 100 pembeli pertama, kalau kalian beli si Orbiter 67 ini bakalan dapat free random dust mat, lumayan banget. Jadi silakan kalau mau sikat, linknya bakalan gue drop di deskripsi di bawah. Segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.